Sebelumnya kita akan bicarakan dulu istilah yang sedang populer ya. Apa yang populernya? Hah? Pelakor. Ya, minta ininya dulu. Pelakor. Nah, perebut lelaki orang. Ada yang bilang gitu, perebut laki orang ya. Jadi ini sebuah kosakata populer tuh startnya 2017 ya. Jadi gini, kita ngomong pelakor, kita harus juga belajar dulu ya sejarahnya, arti katanya secara harfiah, waduh ya, supaya paham apa yang kita sebut-sebut itu ya. Ya, jadi ini sebuah kosakata ya. Dan populernya di media sosial. Ya, baik. Nah, pelakor itu ya diidentifikasikan dengan perempuan yang memicu keributan akibat merebut seorang laki-laki atau suami dari istri yang sah. Ya. Jadi yang memicu siapa? Perempuan ya. Nah, sekarang, nah, cuman istilah pelakor itu konotasinya jelek, negatif. Kenapa? Karena yang ngambil siapa? Yang ngambil perempuan. Mengesankan tuh yang si laki-laki yang diambil kan? Kesannya si yang laki-laki ini pasif. Padahal sama aktifnya. Iya. Ini yang ngomong bukan saya, ahli bahasa Junaiyah HM. Beliau orang dari Badan Bahasa. Jadi orang yang kerja di Badan Bahasa tuh subhanallah luar biasa. Satu kata saja di kotak-katik sampai dirasakan juga ini konotasinya positif apa negatif ya. Jadi ini negatif. Kenapa negatifnya? Karena yang beraksi yang siapa? Yang perempuan ya. Dulu ada istilah ini, wanita idaman lain. Ini konotasinya menurut ahli bahasa lebih netral ya. Iya, kenapa? Terasa ada peran laki-laki yang mengidamkan perempuan. Ya, ya, setuju mana istilahnya? Ya, ini harus secara bahasa harus ngerti dulu. Saya aja dengar kata pelakor nggak ngerti juga, udah sakit kepala tuh dengar itu. Makanya kalau dibikin, Bu Aisyah bikin modul dong. Saya nggak mau judulnya pelakor, nggak mau. Karena ya konotasinya negatif ya. Gitu ya Bu? Will apa pelakor? Jangan dua-duanya. Baik ya. Pelakor, pebinor, ada lagi tuh letise, lelaki tidak setia. Tapi itu semua artinya dua-duanya nggak setia, betul ya? Iya, ya. Nih, sekarang kita lihat lagi, ya. Boleh bantu di situ? Iya. Nah, sebetulnya pelakor itu istilah musiman, ya. Entah sampai kapan itu nanti. Biasanya nanti hanya waktu yang akan menentukan kelestarian istilah tersebut. Siapa dulu? Maaf, punten, maaf ya. Ada dulu istilah perek. Zaman siapa tuh? Aduh. Ya Allah. Iya. Nah, sekarang kalau cabe-cabean belum merebut, baru nyabe.
tahu capek-capekan nih Bu, gonceng bertiga. Ya, jadi gini, ini ahli bahasa sedang mendebatkan dan mendiskusikan apakah ya kosakata pelakor bisa masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mereka sedang mendiskusikan itu, ya, karena untuk syarat masuk dalam ya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu nggak main-main. Satu kata saja dipikirkan matang-matang dan butuh waktu. Apalagi yang konotasinya negatif. Waduh. Ya. Kenapa harus masuk ke kamus? Karena ini secara media sosial dan akhirnya di masyarakat populer. Supaya apa? Suatu ketika barangkali anak kita waktu SD dengar-dengar kata pelakor, karena nggak tahu dia carilah di kamus besar. Gitu. Tapi belum masuk, Ya, nggak mudah. Ya, baik sekarang. Ya, pelakor adalah wanita yang di dalam pemikirannya ada 6 hal ini. Coba kita cek diri kita masing-masing. Ada nggak ya? Ya, cek 6 dan 6-6-nya harus ada, ya, karena kita nggak bicara pebinor, ya. Kalau ini semua bapak-bapak barangkali bisa bicara pebinor, kita pelakor saja, ya, yang wanitanya saja nih ya. Oke, 1, pikiran pelakor itu harta dan harta, ya. Kalau ada di antara kita, punten, yang statusnya sudah jomblo second, kan waktu itu kita sudah cerita kan, jomblo ada 2 istilah, jomblo perdana dan second. Punten. Terus ya masih ada niat untuk berkeluarga lagi, tapi bukan niatnya cari harta, itu bukan pelakor, gitu. Tapi carinya tolong yang nggak ada istrinya. Ya, kenapa? Karena masih ada syarat berikutnya. Syarat pertama sudah lewat, aman? Tidak ada di antara kita? Go. Ya. Memilih lelaki yang sudah beristri. Pelakor nggak pernah pilih bujang karena belum kaya. Ya. Dia dalam pikirannya carinya yang sudah beristri. Karena kalau masih bujang, syarat yang nomor 1 nggak dapat. Kalau masih bujang, aduh. Lagi ingin, didengar Bu, ingin menggantikan posisi istri yang sah dan kelak akan mendapatkan bergelimang harta dan dimanjakan dengan materi dan barang mewah. Itu kita nggak ada kan? Alhamdulillah. Ya, selalu itu karena nomor 1 harta dan harta. Dia bukan harta dan tahta, nggak, bodoh amat dia nggak punya tahta, yang penting punya harta. Itu pelakor itu, ya. Apalagi dia tahu bahwa dia adalah wanita cantik yang diidamkan banyak lelaki, namun dia akan merasa sangat bangga jika menaklukkan seorang pria kaya yang sudah memiliki istri. Tuh. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu memang otaknya itu nggak ada tuh cinta, enggak ada itu. Penuh kasih sayang, enggak ada. Ya, ayo lagi. Ini ciri-ciri seorang pelakor yang berbahaya. Tunggu, tadi kan belum 6 kok. Mana nih? Loncat. Ntar dulu. Kenapa loncat nih? Oh, termasuk ini tadi, termasuk ini. Dari di antara para pelakor,
ada yang paling berbahaya. Habis ibu tegang banget sih. Lagi ngecek, Bu. Astagfirullah. Ya, apa itu? Pandai memainkan peran di depan orang banyak, seolah-olah dia adalah wanita baik-baik yang justru dikejar oleh pria beristri tersebut. Ini nih ciri paling bahaya. Jadi dia merasa dan bilang sama orang, ih aku sebetulnya gak suka, tapi bapak itu aja tuh kejar-kejar aku. Betul. Ya, ini riset loh. Ya, jadi ini jahatnya atau bahayanya ciri seorang pelakor ya. Apalagi pandai berkata-kata dan berpenampilan seolah-olah dia adalah wanita yang memang diidamkan seorang pria dan merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Jika ada pria yang tertarik dengan dirinya, maka itu bukan kesalahannya. Nih dia nih. Pelakor itu nggak pernah mau disalahin, ya. Kenapa dia bilang, ih, bukan gue yang bujuk-bujuk, bukan gue yang goda, ya. Bapak itu aja yang naksir gue. Aduh, padahal, ya, memang dia niatnya udah begitu. Ini bahaya nih, paling bahaya nih ciri nih dua nih, ya. Oke, lagi ya. Sekarang jenis wanita yang berpotensi besar menjadi pelakor. Nah lo kita nih ngomong soal begini, nomor satu itu sebetulnya untuk menilik diri sendiri aja dulu. Jangan kita tuh di orang pelakor, ternyata ada potensi juga kita. Nah maksudnya seandainya pulang dari sini kita ada potensinya, segera bertobat supaya tidak berlanjut. Ya, iya, baik. Berpenampilan menarik, cantik dan suka menghabiskan banyak uang untuk berdandan dan bersolek agar dikagumi pria. Ini sih ciri pada umumnya ya. Iya, loh, mulai nih, mulai. Ada yang merasa kayak gue ya. Kayak gue ya. Saya juga nih Bu, saya sebetulnya nggak suka dandan. Tapi anak perempuan saya bilang gini, ya Allah Bu, dandan dikit kenapa Bu? Ya, kenapa nak? Ya kan ibu udah mulai tua. Aduh. Supaya seger Bu, kata anak saya yang perempuan itu, buat kita Bu kalau perempuan, padahal itu masih kelas 8 SMP, kalau lagi dandan gitu, itu buat naik-naikin feeling. Wah. Saya nggak bisa dandan, apalagi dulu jam anak kedokteran mana pernah dandan. Jaga di UGD rumah sakit, dokter, ya ada pasien gawat, sebentar, matilah tuh pasien. Nggak ada. Coba ibu yang dulu pernah kuliah, barangkali ada teman sejawat sini anak kedokteran ya. Yang paling penampilannya kusem itu anak kedokteran, ya. Yang paling cantik tuh anak sastra dan fisip. Anak kedokteran, ya Allah, mukanya muka jenazah, muka kadaver. Lah, kita cuma dulu paling pakai ya sunblock udah beres gitu kan. Iya. Habis nikah juga saya paling dandannya tipis. Yang penting tuh lipstick Arab harus ada. Saya ulang-ulang ya. Tapi 1 tahun terakhir karena anak ngomong gitu, saya nggak tahu gimana belajarnya. Ibu, lihat YouTube dong. Ada beauty influencer, beauty blogger yang kalau kita ya lihat gitu, hello, welcome back to my channel, hi guys. Tapi saya lebih suka cari produk-produk skincare, paling enggak supaya nggak terlalu turun nih muka. Maklum ngurusnya ngurus narkoba Bu, ya. Kalau terus-terusan ngurus narkoba, nggak rawat-rawat diri, ya, waduh bahaya.
Artinya gini, ibu-ibu pun yang juga punya produk perawat diri, dan itu niatnya adalah agar kita ya lebih senang dilihat oleh pasangan hidup kita, bukan kategori ini, gitu. Supaya nggak langsung ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu, ya. Baik, kita lihat lagi. Wanita yang terlalu berambisi mempunyai pasangan pria yang kaya, mapan, dan banyak harta. Aduh, ada ya perempuan kayak gitu ya? Oh ada ya. Ibu punten, dulu mau nikah apa niatnya? Ya gini. Ini. Makanya tadi saya bilang, kayaknya kita ada potensi juga nih untuk udah taklim aja masih suka juga tuh kadang-kadang. Walaupun terkadang kita, karena maklum lah kita sekarang ibu-ibu di zaman now, dikit-dikit bercanda, ya. Ada bapak-bapak pakai mobil keren, mukanya wow, ya. Nah, tetapi itu tadi, ya. Kalau pelakor memang betul-betul dia cuma cari harta dan harta, ya. Baik, sekarang kita lihat wanita yang rela dimadu dan diduakan oleh seorang pria idaman. Baginya hal tersebut adalah sah-sah saja, asalkan sang pria nantinya dapat menafkahi dia, baik secara materi yang tentunya berkecukupan dan secara rohani juga, ya.